Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Manda Sianipar dengan NPM 2108260114 pada blog hematologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang anemia. Dimulai dari definisi, anemia merupakan suatu keadaan di mana kadar hemoglobin dalam darah itu kurang dari normal, sehingga menyebabkan berkurangnya suplai oksigen ke jaringan tubuh. Kemudian untuk etiologinya, itu yang pertama ada penurunan produksi eritrosit, yaitu seperti defisiensi besi, vitamin B12, asam folat, penyakit kronis seperti infeksi, inflamasi, dan keganasan. Kemudian aplasia sumsum tulang, penyakit ginjal kronis seperti kurang EPO, kemudian gangguan tiroid. Kemudian yang kedua itu ada kehilangan darah, yaitu perdarahan gastrointestinal, menstruasi berlebihan, dan trauma. Kemudian ada peningkatan penghancuran eritrosit atau hemolisis, yaitu seperti hemolisis imun, hemoglobinopati seperti thalassemia, sickle cell, kemudian spherocytosis herediter, G6PD defisiensi. Untuk faktor risikonya yaitu usia produktif pada wanita, kehamilan, karena pada kehamilan itu kebutuhan besi dan folatnya itu meningkat. Kemudian kekurangan gizi seperti besi, vitamin B12, dan folat. Kemudian menstruasi berat, adanya penyakit kronis seperti kanker, gagal ginjal, atau diabetes. Kemudian kelainan genetik seperti anemia sel sabit atau thalassemia, dan adanya riwayat obat-obatan dan bahan kimia. Untuk klasifikasi anemia ini berdasarkan MCV, yaitu yang pertama itu ada anemia mikrositik hipokromik, yaitu MCV di bawah 80 fl, yang mana itu terdapat anemia defisiensi besi, thalassemia alfa dan beta. Kemudian anemia penyakit kronis, sideroblastik anemia. Kemudian yang kedua itu ada anemia normositik normokromik, yaitu MCV 80 sampai 100 fl, yang mana terdapat anemia hemolisis, anemia aplastik, anemia penyakit kronis atau CKD, dan anemia hemoragik. Kemudian yang ketiga itu ada anemia makrositik, yaitu MCV di atas 100 fl. Terdapat anemia megaloblastik, yaitu anemia defisiensi vitamin B12 dan anemia defisiensi asam folat. Untuk gejala klinisnya yaitu seperti pucat, lemas, cepat lelah, pusing berkunang-kunang, palpitasi, dyspnea atau sesak napas saat beraktivitas, toleransi aktivitas menurun. Kemudian untuk cara menegakkan diagnosisnya yaitu yang pertama anamnesis, kita identifikasi dulu identitas pribadi pasien, kemudian keluhan utama seperti pucat, pusing berkunang-kunang, kemudian gejala gastrointestinal seperti nyeri ulu hati, melena, perubahan warna tinja, muntah darah, kemudian riwayat transfusi atau penyakit darah dari keluarga seperti thalassemia atau sickle, kemudian konsumsi alkohol, diet vegetarian, riwayat penggunaan obat, dan riwayat paparan toksin atau radiasi. Kemudian untuk pemeriksaan fisiknya yaitu tanda anemia terdapat konjungtiva pucat, palmar polar, malais. Kemudian untuk yang tanda spesifiknya itu seperti koilonisia pada ida, kemudian glossitis pada megaloblastik, kemudian ikterus dan splenomegali pada hemolisis, kemudian peteki atau purpura pada aplastik, dan tanda kronis yaitu nyeri sendi, paru, kelenjar getah bening. Kemudian untuk tanda hemodinamiknya bila perdarahan akut itu terdapat takikardi, hipotensi, dan ekstremitas dingin. Untuk pemeriksaan penunjangnya itu bisa kita lakukan CBC lengkap yaitu hemoglobin, hematokrit, RBC, MCV, MCH, dan RDW. Kemudian retikulosit dan periferal, yang mana jika retikulosit tinggi maka produksi sumsum meningkat, namun jika rendah maka produksi terganggu. Kemudian kita lakukan uji spesifik berdasarkan MCV yaitu mikrositik seperti ferritin, serum besi, TIBC, transferin saturasi, kemudian HB elektroforesis atau thalassemia. Kemudian untuk makrositik yaitu seperti serum P12, serum folat, MMA, TFT atau hipotiroid. Kemudian hemolisis yaitu total dan indirect bilirubin, LDH, haptoglobin, urin hemosiderin, kemudian direct antiglobulin test atau KOM, kemudian pansiopenia seperti biopsi. Kemudian untuk tata laksananya, yang pertama itu ada anemia defisiensi besi atau IDA, yaitu bisa kita berikan ferrous sulfat 325 mg tablet yang mengandung 65 mg elemental iron, yaitu kita berikan 1 sampai 3 kali per hari. Lanjutkan minimal hingga 3 bulan setelah hemoglobin normal. Kemudian indikasi iron intravena yaitu intoleransi oral, malabsorpsi, kebutuhan cepat atau perdarahan berat, CKD dengan ESA atau transfusi, atau gagal respon. Kemudian anemia megaloblastik, untuk yang vitamin B12 itu kita bisa berikan hidroksokobalamin 1000 mikrogram intramuskular per minggu. Lanjut bulanan, alternatifnya itu bisa kita berikan dosis oral tinggi yaitu 1000 sampai 2000 mikrogram per hari. Kemudian untuk yang folat bisa kita berikan asam folat 1 mg per hari, namun tinggi pada ibu hamil atau malabsorpsi sesuai indikasi. Kemudian untuk anemia hemolitik pada autoimun bisa kita berikan kortikosteroid seperti prednison awal. Kemudian sickle cell atau thalassemia yaitu kita berikan transfusi sesuai indikasi hidroksiuria atau sickle, selation atau thalassemia bila transfusi kronik. Kemudian anemia aplastik bisa kita berikan suportif seperti transfusi, profilaksis atau terapi infeksi. Kemudian untuk terapi definitifnya itu bisa kita berikan seperti imunosupresan. Kemudian untuk komplikasinya yaitu bisa gagal jantung, high output pada anemia kronik berat,
kemudian keterlambatan perkembangan pada anak, neuropati permanen jika B12 terlambat, kemudian overload besi atau transfusi kronis, yaitu bisa mengakibatkan kerusakan jantung atau hepat atau endorinopati. Kemudian infeksi dan perdarahan pada pansitopenia atau aplastik, kemudian komplikasi trombotik pada terapi ESA atau transfusi, yang mana ini tergantung pada kondisi. Kemudian untuk prognosisnya itu bervariasi menurut etiologi, yaitu nutrition deficiency seperti besi, B12, folat, yaitu umumnya baik jika etiologi dan terapi adekuat. Kemudian aplastik, MDS, leukemia, thalassemia mayor, itu prognosisnya tergantung respon terhadap terapi definitif dan adanya komplikasi. Kemudian anemia penyakit kronik itu tergantung kontrol penyakit dahulu. Kemudian untuk edukasinya yang pertama itu diet, yaitu konsumsi sumber hemeiron seperti daging merah, hati, sumber non heme ditambah dengan vitamin C, konsumsi folat seperti sayuran hijau, dan B12 yaitu produk hewani sesuai kebutuhan. Kemudian hindari pemicu pada G6PD, hindari obat atau makanan pemicu. Pada thalassemia hindari suplementasi besi kecuali terbukti defisiensi. Kemudian kontrol hemoglobin dan penanda seperti ferritin atau B12 sesuai jadwal. Segera kembali jika gejala memburuk seperti sesak, pingsan atau perdarahan. Kemudian konseling reproduksi atau genetik, yaitu pada penyakit herediter seperti thalassemia dan sickle disarankan konseling genetik pranikah. Kemudian untuk yang transfusi atau ESA, jika disarankan kita jelaskan manfaat, risiko dan kebutuhan monitoring. Misalnya risiko overload besi pada transfusi berulang. Kemudian untuk terapi besinya yaitu kita jelaskan cara minum, misalnya perut kosong bila toleransi, kemudian jika mual boleh bersama makanan, kemudian efek samping seperti mual atau konstipasi atau tinja gelap, dan pentingnya melanjutkan minimal 3 bulan setelah hemoglobin normal. Berikut referensi yang saya gunakan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi fisabilil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.